Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap sehat dan tetap dalam keadaan baik karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 20 November 2023. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudaraku untuk membaca teks Efesus pasal 5 ayat 1-5 menjadi panduan kita berjalan di hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Saudara-saudaraku, kita tentu sangat familiar dengan pernyataan ini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sebuah pepatah yang bermakna bahwa karakter, kebiasaan, atau hidup seseorang anak tak akan jauh berbeda dari karakter, kebiasaan, atau hidup orang tuanya. Bila dibandingkan, pada akhirnya kita akan menemukan ada garis lurus, ada kesamaan, ada kemiripan antara karakter, kebiasaan, atau hidup orang tuanya. Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam teks yang kita baca pagi ini, Paulus menjelaskan setelah status baru, hidup baru, dan berkat baru yang dimiliki oleh orang percaya karena sebagai milik Allah sekarang, selanjutnya Paulus menjelaskan tentang bagaimana karakter dan kebiasaan orang-orang percaya yang sesungguhnya. Karena itu dalam ayat pertama Paulus mengingatkan status jemaat Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Sekali lagi Paulus menekankan mereka bukan lagi manusia biasa, tapi mereka adalah anak-anak Allah. Sebagai anak orang percaya berbagian dalam natur keilahian Allah. Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus hidup meniru Allah dengan menunjukkan kasih seperti Kristus yang ia nyatakan bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Kita tahu bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk dikurbankan bagi umatnya. Itulah wujud kasih Allah bagi manusia, bagi umatnya, bagi milik kepunyaannya. Inilah wujud kasih orang Kristen yang seharusnya juga meniru apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Jadi karakter orang Kristen yang sesungguhnya adalah hidup dalam kasih sebagai sebuah tindakan pengorbanan. Kasih orang Kristen itu bernafaskan, bercirikan pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu baik bagi Allah maupun manusia. Kasih orang Kristen tak akan pernah dinyatakan dalam tindakan yang bersifat amoral atau tidak bermoral. Sebab itu adalah bukan karya Roh Kudus, melainkan karya kedagingan. Saudara sekalian, itulah sebabnya ada dua hal yang tak boleh dilakukan di dalam kehidupan orang percaya. Atau ada beberapa hal yang tak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Percabulan yang disebutkan di dalam teks ini, kecemaran, keserakahan, atau perkataan kotor. Jangan dilakukan, kata Paulus. Bahkan jangankan untuk dilakukan, dibicarakan saja pun tidak pantas atau tidak boleh. Maka topik-topik semacam ini bukanlah subjek yang pantas untuk dijadikan bahan obrolan oleh orang-orang tebusan Kristus. Obrolan mereka itu adalah obrolan yang penuh dengan syukur kepada Tuhan.
bukan obrolan yang kosong, obrolan yang tidak sopan atau tidak santun. Sebab itu dilakukan bukan atas dasar kasih Kristen sejati, melainkan kedagingan, yaitu hawa nafsu dan kesenangan diri. Perhatikanlah saudara sekalian apa yang dikatakan Paulus dalam bagian ini. Semua itu harus dihindari, bukan supaya umat menjadi kudus, melainkan karena umat itu telah kudus, telah memiliki status kudus, maka umat harus hidup sebagaimana seharusnya orang-orang kudus itu hidup. Kuduslah kamu, kata firman Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Jika kerajaan Allah hidup di dalam diri mereka, maka perubahan hidup niscaya akan terjadi, sehingga mereka tidak lagi hidup untuk melakukan hal-hal itu. Patut diingat saudara sekalian, bahwa orang-orang yang masih melakukan percabulan, kecemaran atau keserakahan, dan orang-orang yang berkata-kata kotor dan tidak pantas, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini Paulus sama sekali tidak berbicara tentang perbuatan yang mempengaruhi seseorang masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi Paulus maksudkan adalah jika ada orang-orang yang masih hidup dalam percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan, dan menyukai perkataan kotor yang tidak sopan, tidak senonoh, menjadi bukti bahwa orang tersebut bukanlah milik Kristus. Dapat dipastikan mereka bukan anggota kerajaan Allah. Sebab milik Kristus yang sesungguhnya pasti akan membenci perbuatan-perbuatan tersebut yang tidak dikenal oleh Tuhan. Sebab orang Kristen sejokiannya akan menyukai, berusaha melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhannya. Saudara-saudaraku, dapatkah kita mengidentifikasi kehidupan rohani kita sekarang? Manakah yang masih sering bercokol dalam diri kita? Mana yang sebenarnya masih kita lakukan? Percabulan dengan diam-diam atau terang-terangan, kecemaran, keserakahan, atau kata-kata kotor tanpa sadar keluar makian dari mulut kita, umpatan, hardikan, bentakan, sumpah serapah, atau yang lain yang sering kali menyakiti sesama. Kata orang, saudara sekalian, luka pada kulit, luka pada daging akan lebih mudah diobati daripada luka hati. Maka saudara sekalian, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Siapakah kita sebenarnya? Semoga saja kita adalah orang-orang yang sedang berjalan di dalam proses kehidupan yang semakin menerima dan meniru karakter Kristus dari hari ke hari, agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jika masih ada saudara sekalian, mari bertobat, jangan buang-buang waktu. Akuilah di hadapan Bapa. Mari kita berperang. Mari kita berusaha untuk meninggalkannya, agar kita semakin layak untuk hidup melayani Bapa kita yang sanggup menyucikan hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang tahu isi hidup kami. Engkau tahu bagaimana kami berjalan selama ini. Setiap niat baik dalam dirimu, umat-umatmu ya Tuhan, dan kerinduan untuk hidup seturut dengan kemauanmu sangat berharga di matamu. Engkau sangat menghargai anak-anakmu yang akan berjuang untuk hidup kudus. Walaupun kadang-kadang kami masih jatuh bangun, tapi setidaknya Tuhan tahu isi hati kami, bahwa kerinduan kami adalah hidup untuk selaras dengan karakter dan kebiasaan kami sebagai umat-umat yang kudus, sebagai milik kepunyaan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengenali karakter-karakter dalam hidup kami yang masih belum berkenan kepada Bapa. Tolong kami supaya kami selalu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kami, yang tak senonoh, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, agar semua yang kami katakan, semua yang kami lakukan
adalah yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau tanpa sadar kadang-kadang perkataan kami ini melukai sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kadang-kadang tanpa sadar kami berbuat sesuatu yang pada akhirnya menyakiti saudara-saudara kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami supaya semakin hari kami semakin berjalan seturut dengan karakter dan kebiasaan hidup Kristus sendiri yang telah menjadi teladan bagi kami. Hamba-Mu berdoa, dimanapun umat-umat-Mu mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, biarlah kami mengucap syukur kepada-Mu, karena kami tahu Bapa memiliki hidup kami, dan kami adalah umat-umat-Mu yang kudus di mata-Mu. Tolonglah kami dalam segala perjuangan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, untuk semakin hidup berkenan kepada-Mu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan hidup kami, hidup anggota keluarga kami, hidup jemaat Tuhan, dan segala yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Sambutlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.